إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di malam yang ke-18 atau 17 Ramadan. Artinya antara 2 atau 3 hari ke depan kita sudah memasuki satu momen, satu kesempatan, yang kesempatan ini jika kita dapati kemuliaan di dalamnya, maka keberkahannya yang sudah kita ketahui semua melebihi dari jatah usia kita yang ada biasanya di atas muka bumi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itu di kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada kaum muslimin sekalian untuk mempersiapkan lebih bersungguh-sungguh lagi menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di selain dari 10 hari bulan Ramadan. Ini kita sudah tahu. Kita sudah tahu keterangannya, kita sudah tahu dalilnya, bahkan mungkin sampai kita hafal. Akan tetapi, berapa banyak orang yang terpengaruh dengan wejangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Berapa banyak manusia yang termotivasi untuk menyambut seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, melaksanakan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang bisa menjadikan kita, memotivasi diri kita untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak lain adalah kesadaran kita akan rahasia kematian. Kita tidak tahu kapan seseorang itu akan meninggal, kapan seseorang itu mendapatkan rezeki lagi bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Perlu ada kesadaran diri, perlu ada semangat kesadaran diri bahwa kita akan masuk di satu momentum yang paling berharga, yang paling mulia, momentum yang bisa menjadikan kita selamat dari keburukan di akhirat kelak. Kita tahu bahwa nyawa yang menempel pada jasad-jasad kita saat ini, yang hanya akan berlepas dari kita hanya beberapa detik, mungkin beberapa jam saja, yaitu melalui pintu sakaratul maut. Setelah itu akan masuk ke satu tempat menanti kepada kehidupan yang kekal abadi. Kita tahu bahwa perjalanan ini sangat panjang. Pertanggungjawaban kita terhadap kelakuan kita di atas dunia ini cukuplah berat dan sangat berat. Kesadaran ini harus muncul. Kita harus memunculkan dalam jiwa kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, dan setiap yang meninggal pasti akan ada pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan yang akan
menentukan kehidupan kita yang sebenarnya, bahagia untuk selamanya atau celaka untuk selama-lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikabarkan oleh para sahabat, para istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat sarungnya ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya beliau menjauhi ranjang, menjauhi sesuatu yang halal bisa dilakukan di malam hari. Jadi di kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan kepada diri pribadi, ayo jangan sampai tertipu dengan kebiasaan yang mungkin dimotori oleh syaitan-syaitan yang menjadikan bazar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sibuk dengan segala agenda, beli baju baru, beli makanan ini dan itu, melewatkan kesempatan yang paling besar, yaitu memperoleh kemuliaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ada yang sampai rela macet sehari semalam pakai motor dari Jawa Barat ke Jawa Timur, konvoy. Bisa jadi di waktu perjalanan kita itulah waktu Lailatul Qadar yang kita tidak tahu. Tempat-tempat permainan dibuka di setiap bulan Ramadan. Obral potongan harga diobral ketika menjelang hari-hari terakhir. Bahkan sesama kita saling undang, ayo kita buka puasa di tempat sana, tempat sini yang jauh daripada masjid, dengan alasan nanti sebelum liburan ini kita iftar jamaah dulu di puncak. Ayo, apa yang bisa kita dapatkan? Khawatir kita terlewat dari kesempatan yang paling mulia dan paling besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan tempatnya adalah di masjid. Tempatnya adalah dipenuhi dengan ibadah. Beliau beriktikaf sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para istri-istri beliau beriktikaf setelah peninggalan beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini qudwah. Ini orang yang sadar tentang perjalanan hidupnya di atas dunia yang sebenarnya. Ini orang yang mengerti dan sayang terhadap dirinya. Kalau dia sayang, dia perbanyak amal ibadah. Ayo di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala telah bantu kita dengan mengikat syaitan-syaitan dari golongan jin yang punya bala tentara, yang punya kekuasaan, bisa membisikkan hal-hal jahat kepada manusia. Ini telah Allah ikat, telah Allah tahan, telah Allah belenggu, telah Allah penjara. Kalau sampai di bulan Ramadan kita tidak mampu menyadari diri dan hakikat diri kita di atas dunia ini, hanya menjadikan Ramadan ini sebagai satu hal yang biasa saja, agenda rutinan tahunan kita, ini rugi berarti. Ini ada tanda bahwa syaitan yang diikat memang syaitan dari golongan jin yang besar, tapi syaitan-syaitan yang kecil, baik dari golongan jin dan manusia, masih berkeliaran. Dan khawatir tanpa ada bantuan dari syaitan dari golongan jin, kita terpengaruh juga. Ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya keimanan kita dan terlalu rawan dikuasai oleh syaitan. Jadi di kesempatan yang mulia ini kami sampaikan bahwa ayo kita niatkan beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang sempurnanya 10 hari. Kalaupun tidak bisa sempurna, mungkin sehari atau semalam, iktikaf karong mungkin dalam bahasa kita. Yang penting sediakan waktu khusus untuk menyendiri, putuskan hubungan dengan dunia untuk merenungi diri kita, ibadah kepada Allah SWT. Sisakan waktu mungkin 4
4 jam, 5 jam, 3 jam mungkin, atau 2 jam berdiam diri di masjid, baca Al-Quran, banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah SWT. Bukan iktikaf pindah ke masjid malah ajang tempat ngobrol, masih ngobrol tentang bisnis, masih ngobrol tentang ini dan itu yang tidak ada manfaatnya. Kita sudah ketahui semua dalilnya. Barang siapa yang ibadah di bulan Ramadan, apalagi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, 83 tahun kemuliaan besarnya pahala yang hanya Allah ketahui jumlahnya dia dapatkan. Besarnya pahala dan lamanya pahala yang dia dapatkan ini melebihi dari jatah usia umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah tahu, tapi apakah ini masuk atau tidak? Makanya para ulama mengatakan bahwa bedanya orang yang beriman dengan orang Islam jauh perbedaan. Orang Islam dia baru menyerah, tapi orang yang beriman masuk ke dalam jiwanya. Apalagi orang yang ihsan. Maka kita jadikan setiap petuah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini masuk ke dalam diri kita, bukan hanya sebagai pengetahuan, bukan hanya sebagai Islam saja, tetapi sebagai seorang mukmin yang beriman, meyakini. Orang yang meyakini berbeda dengan orang yang percaya. Kalau ada satu berita, contohnya hari ini ada pembagian sembako, seorang dapat 1 karung beras, mungkin berasnya yang premium, basmati mungkin yang biasa buat nasi kebuli. Akan ada 2 golongan yang ada. Satu yang mendengar berita itu bilang, mana mungkin, zaman sekarang ada orang yang mau bagi-bagi beras gratis begitu. Maka akan lahir, dia akan diam di tempat. Tapi kalau yang percaya, oh ini orang yang bawa berita ini benar nih, maka dia nggak akan peduli dengan apapun omongan orang. Dia akan berlari mendekati apa yang dikatakan tadi, sehingga dia akan dapat hasil. Begitupun dengan petunjuk-petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam Al-Quran dikabarkan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, informasi yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang termulia, yang teragung, ini hendaklah masuk ke dalam jiwa kita, sehingga kita berniat kuat untuk melaksanakan iktikaf paling minimal di dalam bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini secara sempurna. Atau kalau tidak, mungkin sesuai kebutuhan. Pagi dia bekerja, malam dia datang ke masjid untuk mengadu semua kebutuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Nabi ajarkan kepada kita, ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita minta maaf kepada Allah. Bukan kita hanya sungkem kepada orang tua, tapi kita juga minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Nabi ajarkan? Nabi suruh kita berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, saya minta maaf. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya ampun, minta maaf. Minta maaf atas segala jiwa kita yang khusyuk. Minta maaf segala ketidakkhusyuan kita dalam ibadah. Minta maaf terhadap tidak pedulinya kita terhadap fakir miskin. Minta maaf tidak tergeraknya hati kita terhadap kesengsaraan kaum muslimin di berbagai macam negeri, terutama di negeri Palestina. Kita minta maaf kepada Allah SWT. Bukan minta maaf dari suami ke istrinya, atau istri ke suaminya, atau dari anak-anak ke orang tuanya saja, bukan. Tapi yang lebih besar adalah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah saya.
maafkan segala dosa-dosa saya. Semoga apa yang kita akan nanti jalani insyaallah Allah berikan kekuatan kepada kita, berikan kesehatan kepada kita, dan berikan rezeki kepada kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman wal ihtisab, dalam keadaan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.